pagi anak-anak. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Kok ini yang di depan masih kosong, silahkan maju ke depan. Heri sama Deva. Baik, maju dulu. Silakan. Ke depan, Heri. Oh ya. Ini kita. Jadi hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Siapa yang mau berdoa? Saya Bu. Silakan Maria. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh berkumpul di kelas ini untuk belajar. Dan yang Kau berkati kami, semoga apa yang dijelaskan oleh guru kami bisa bermanfaat untuk kami. Mari kami mohon kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria. Ya Bu. Oke, kita akan masuk ke menurut kalian gambar di atas ini kegiatan apa sih? Transaksi Bu. Aku Terus, ambil uang. nah, Transfer. dan jadi kegiatan-kegiatan ini ada di mana? Ya, jadi kegiatan transfer, menabung itu ada di bank. Nah, jadi kita materi tentang bank. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami pengertian bank, siswa dapat memahami fungsi dan peranan bank, siswa dapat memahami jenis-jenis bank. Oke. Sebelum ini, langkah pembelajaran ini, Ibu akan memberikan materi, diskusi kelompok, dan evaluasi serta refleksi. Pengertian bank, silahkan ada yang mau membaca pengertian bank ini? Saya Bu. Ya. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang kita kenal sebagai banknot. Itu bawahnya dibaca itu tuh. Iya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menerangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terima kasih Maria. Jadi bank itu suatu lembaga keuangan yang kewenangannya menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes. Selanjutnya fungsi bank. Yang pertama menghimpun dana masyarakat, yang kedua menyalurkan dana dari masyarakat, yang ketiga mendukung kelancaran sistem pembayaran, yang keempat mendukung kelancaran transaksi internasional, yang kelima menciptakan uang, yang keenam sarana investasi, yang ketujuh penyimpanan barang berharga. Jadi yang pertama ini menghimpun dana dari masyarakat itu berupa simpanan, terus transfer, peminjaman uang. Yang kedua menurunkan dana dari masyarakat. Jadi bank itu meminjamkan dananya berupa kredit. Jenis kredit itu ada banyak ya. Ada KTA, itu kredit tanpa angsuran. Terus KPR, kredit pemilikan rumah, yang biasanya itu akan seseorang membeli rumah. Terus selanjutnya juga kredit mobil. Mendukung kelancaran transaksi internasional. Itu seperti kita bisa mempermudah, bank itu bisa mempermudah kelancaran transaksi antar luar negeri agar lebih cepat gitu. Selanjutnya peran bank. Peran bank itu ada dua ya, ada peran bank dari dalam negeri dan peran bank dari luar negeri. Silahkan Lucia untuk membaca. Peran bank dalam negeri menyangkut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan perekonomian nasional.
Kegiatan ini meliputi kegiatan administrasi, penggunaan uang, pengkreditan, pengiriman uang atau transfer, penciptaan uang, dan pengawasannya. Yang kedua, peran bank luar negeri sebagai perantara lalu lintas keuangan atau devisa dalam rangka hubungan moneter dan perdagangan internasional. Kegiatan bank dari lingkungan ini meliputi kegiatan perencanaan dan pengadministrasian cadangan emas. Jadi, kalau peran bank dalam negeri itu menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan perekonomian nasional. Yang peran bank ke luar negeri itu sebagai lalu lintas keuangan atau devisa dalam rangka hubungan moneter. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank itu ada 4 ya. Yang pertama itu jenis bank menurut fungsi, jenis bank menurut kepemilikan, jenis bank menurut status, dan jenis bank menurut fungsinya. Menurut prinsipnya. Nah, kita membahas jenis bank menurut fungsi. Ada 3, bank sentral, bank umum, dan bank kreditan rakyat. Silakan, ada yang mau membacakan? Harry? Bank sentral. Bank negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Yang kedua, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank kreditan rakyat. Bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terima kasih Harry. Jadi bank sentral ini, bank ini bertanggung jawab mengatur stabilitas harga atau nilai mata uang. Di sini bank sentral ini di Indonesia dinamakan Bank Indonesia. Terus bank kreditan rakyat itu lebih ke arah sempitnya bank umum. Jadi selanjutnya jenis bank kepemilikannya ada 4 di anak. Jadi bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran. Anda yang mau membacakan bank pemerintah? Bank pemerintah, bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi bank pemerintah ini sepenuhnya sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi ada yang tahu contoh dari bank pemerintah ini? Dari BRI. Bank BRI. BI, bukan Bank BNI. Jadi contohnya ini Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara. Selanjutnya bank swasta. Jadi bank swasta ini sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya BCA, Mandiri, Bukopin, dan Danamon. Bank asing, bank campuran, silakan. Terima kasih. Bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contohnya Mitsubishi Buana Bank, Fuji International Bank, dan bank-bank lainnya. Jadi bank asing ini cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Dan bank campuran ini bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing sebagian lagi dimiliki oleh pihak nasional. Jenis bank menurut status ada 2, bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa itu bank yang melayani masyarakat untuk transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri, travel, CQ, transaksi ke luar negeri lainnya. Bank non devisa, bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa hanya wilayahnya tertentu. Jenis bank menurut prinsip ada 2, bank konvensional dan bank syariah. Silakan Dimas untuk membaca.
Yang bank konvensional ya? dan syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, di mana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produksi simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. Dan bank syariah adalah bank yang menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya, baik itu produk simpanan, pembiayaan usaha, ataupun kegiatan lainnya. Terima kasih Dimas. Oke, tugasnya berkelompok ya. Masing-masing terdiri dari 2 orang, karena ini ada 5 orang. Jadi satu kelompok ada 2 dan ada 3 orang. Jadi tugasnya itu men-survei bank. Misal kegiatan bank seperti apa, terus jenis bank. Misal BNI itu jenis bank apa sih, bank pemerintah atau bank swasta atau bank asing atau bank campuran. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini gimana perasaannya? Senang bahwa pengetahuan tentang bank. Oke, baik. Ada yang mau menjelaskan pengertian bank itu? Oke, jadi lembaga keuangan itu, jadi bank itu adalah lembaga keuangan yang berkewenangan untuk menyimpan, memberikan simpanan. Dan ada yang mau menyimpulkan tentang fungsi-fungsi bank atau jenis-jenis bank? Jadi ada berapa? Ada swasta, fungsi. Jadi jenis-jenis bank itu ada 4, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan status, dan berdasarkan prinsip. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan ada satu untuk memimpin doa. Baik. Ya, Mas. Nah, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu.